Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Apa kabar hari ini? Ya, saya harap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, agar dapat belajar lebih semangat ya, dan lebih mudah memahami materi yang adik-adik sedang pelajari saat ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai program ya, contoh program sederhana berkaitan dengan penerapan variabel lokal dan global. Nah, contoh program ini juga terdapat di dalam modul adik-adik sekalian yang mungkin saat ini adik-adik sedang baca. Nah, jadi pada contoh program itu yang akan saya jelaskan ya, secara detail utamanya yang berkaitan dengan variabel lokal dan global. Oke? Eh, Ya, saya ingatkan kembali bahwa variabel lokal dan global itu berbeda ya. Jadi kalau variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi, sedangkan variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi manapun. Ya, sehingga variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi di mana dia dideklarasikan, sedangkan variabel global itu bisa diakses dari fungsi manapun ya, selama ia dideklarasikan di atas fungsi apapun dan di bawah perintah include itu ya. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama di sini. Saya berikan contoh ya, programnya. Jadi ini sama dengan yang ada di buku adik-adik, di modul adik-adik sekalian yang sudah dimiliki. Nah, di contoh program ini, kalau kita lihat sekilas ya, jadi ini adalah program untuk mencari luas persegi jika panjang dan lebarnya diketahui. Nah, selain itu, program ini juga bisa digunakan untuk mencari luas lingkaran jika jari-jari lingkarannya diketahui. Ya. Nah, pada program ini dapat kita lihat terdapat tiga fungsi utama, yaitu terdapat tiga fungsi maksud saya, yaitu fungsi mencari luas lingkaran, fungsi luas persegi, dan fungsi main. Area kekuasaan fungsi lingkaran yang mana saja? Area kekuasaan fungsi lingkaran adalah yang ini. Ya, dari baris ke-5 hingga ke-8. Sedangkan luas persegi dari baris ke-10 hingga ke-13 ditandai dengan tutup kurung kurawal ini ya. Kemudian fungsi main itu area kekuasaannya dari baris ke-15 hingga baris ke-28. Oke, kita bedah satu-satu. Di atas sini ya. Ya, ada yang keliru kayaknya sepertinya ya. Saya kembalikan terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat di baris keempat dan kelima ini ya. Nah, di sini eh, define ya, define. Define ini adalah pendeklarasian konstan pi ya, yang nilainya adalah 3,14. Nah, karena dideklarasikan di luar fungsi apapun, maka eh, konstan ini akan berlaku secara global. Nah, begitupun dengan pendeklarasian variabel P persegi, L persegi, dan R lingkaran ini, karena dideklarasikan di luar fungsi apapun, ya, maka variabel ini akan berlaku secara otomatis sebagai variabel global yang bertipe float. Kemudian di bawahnya ya, di sini ini adalah fungsi mencari luas lingkaran ya. Nama fungsinya adalah luas lingkaran yang akan mengembalikan suatu nilai bertipe float. Jadi mungkin ada masih bingung berkaitan dengan fungsi ini ya. Tapi tenang saja, materi mengenai fungsi akan kita bahas di beberapa bab berikutnya ya. Jadi di sini saya hanya akan menekankan bagaimana cara membedakan antara variabel lokal dan global. Tapi saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai cara kerja dari program ini. Oke, kemudian di sini ada fungsi untuk mencari luas persegi, di mana parameternya adalah panjang dan lebar. Kemudian di fungsi main, nah kita lihat di sini di baris 22, itu variabel P persegi yang bersifat global tadi, yang karena dideklarasikan di atas sini,
itu diisi dengan nilai 1,5. Nah, ini bisa diakses dari dalam fungsi main. Kenapa? Karena variabel persegi ini kan berlaku secara global, sehingga tidak perlu lagi dideklarasikan seperti ini. Nah, tidak perlu. Oke? Nah, jadi dapat langsung digunakan. Sedangkan L persegi diisi dengan nilai 2,0. Kemudian di bawahnya ada perintah eh, pendeklarasian variabel, yaitu variabel luas persegi, L-nya kecil ya, luas persegi yang berarti float, di mana variabel ini akan menampung nilai balik dari pemanggilan fungsi luas persegi yang mengirimkan parameter argumen P persegi dan L persegi. P persegi isinya berapa? 1,5. Persegi isinya 2,0. Berarti 1,5, 2,0. Nah, ini yang dipanggil adalah fungsi luas persegi. L-nya besar ya, fungsi luas persegi. Nah, kebetulan ada fungsi yang namanya luas persegi, sehingga fungsi luas persegi aktif dan menerima nilai yang dikirim, yaitu 1,5 masuk ke variabel panjang dan 2,0 masuk ke variabel lebar. Ya. Nah, di luas persegi ini kemudian karena sudah aktif, maka prosesnya akan dilanjutkan. Maka di sini dideklarasikan variabel luas yang akan menampung nilai eh, panjang dikali lebar, yang nilainya tadi ini diperoleh dari P persegi dan L persegi. Berarti nilainya adalah 1,5 dikali 2,0, yang berarti 3. 3 akan masuk di variabel luas dan akan dikembalikan, ya, dikembalikan. Variabel isi dari variabel luas akan dikembalikan ke perintah yang memanggil fungsi luas persegi, yaitu yang ini kan. Nah, sehingga ini seolah-olah berubah menjadi 3, yang nilai kembaliannya 3, dan akan masuk ke luas persegi. Nah, seperti itu. Jadi begitupun dengan yang di bawah ya, untuk mencari luas lingkaran, cara kerjanya juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba identifikasi yang mana variabel global, yang mana variabel lokal. Nah, yang termasuk variabel global adalah P persegi, L persegi, R lingkaran, karena dideklarasikan di luar fungsi apapun. Nah, sedangkan variabel lokal, yang termasuk variabel lokal adalah variabel luas persegi ini, karena dia dideklarasikan di dalam fungsi main. Begitupun dengan luas lingkaran ini yang L-nya kecil. Kenapa disebut variabel lokal? Karena dideklarasikan ini di dalam fungsi main. Apa tandanya bahwa dideklarasikan di fungsi main? Tandanya adalah ini ada variabel tipe data yang ikut ya. Ini kan sintaks untuk pendeklarasian kan? Pendeklarasian variabel. Oke, di fungsi main berarti ada dua variabel lokal ya, yaitu variabel luas persegi dan luas lingkaran ini. Oke, sepakat ya? Apakah ada yang lain lagi? Saya rasa tidak ada ya. Sekarang kita bergeser ke fungsi luas lingkaran. Ada berapa variabel lokal di sini? Nah, yang termasuk variabel lokal adalah variabel jari-jari, 1, variabel luas, 2, ya, berarti ada 2 ya. Sedangkan T ini kan adalah variabel konstanta global. Oke? Ya, jadi ada 2 yaitu jari-jari dan luas. Di luas persegi, kemudian ada berapa variabel lokal di sini? Yaitu ada variabel panjang, kemudian variabel lebar, dan variabel luas juga. Ya, berarti ada 3. Oke ya. Kenapa panjang, lebar, dan luas ini dianggap sebagai variabel lokal? Karena dideklarasikan di area kekuasaan dari fungsi luas persegi. Sehingga ketika kita akan memanggilnya, misalnya memanggil luas ya, seperti ini. Luas sama dengan 10 misalnya. Ini pasti akan error. Kenapa? Karena di fungsi main itu pada saat kompilernya di sini mengeksekusi ini, itu tidak akan dikenali fungsi variabel luas ini walaupun dia posisinya berada di atas. Kenapa? Karena ya belum dideklarasikan memang, dan kalaupun sudah dideklarasikan artinya kan proses pengeksekusian sudah beralih ke sini, artinya keluar dari fungsi ini. Nah, variabel lokal itu akan dihapus atau dihancurkan ketika proses pengeksekusian itu sudah keluar dari fungsi di mana variabel lokal tersebut dideklarasikan.
Ini otomatis error nih. Nah, luas was not declared in this scope. Artinya variabel luas tidak pernah dideklarasikan di fungsi ini. Oke? Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang muncul, ini kan ada dua variabel dengan nama yang sama, sama persis huruf besar kecilnya. Apakah pertanyaannya adalah, apakah ini adalah dua variabel yang sama yang ada di fungsi main dan di fungsi luas lingkaran dan fungsi luas persegi? Jawabannya adalah ini adalah dua variabel yang berbeda walaupun namanya sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika luas lingkaran kita sudah mengeksekusi luas persegi, otomatis semua variabel lokalnya akan dihapus. Nah, ketika proses pengeksekusian masuk ke fungsi luas lingkaran, maka akan dideklarasikan lagi variabel luas yang baru. Nah, sehingga itulah mengapa saya menyebutkan bahwa variabel luas ini merupakan dua variabel yang berbeda, walaupun namanya sama persis. Ya, oke. Jadi ini adalah dua variabel yang berbeda. Jadi ingat kenapa bisa berbeda? Karena ketika, saya ulang ya, karena ketika proses pengeksekusian keluar dari luas persegi, semua variabel lokalnya dihapus. Nah, ketika masuk ke proses di fungsi luas lingkaran, variabel luas yang baru itu dideklarasikan kembali. Jadi kehadirannya itu tidak bersamaan, ya. Jadi ketika satu dihapus, maka yang satunya ketika dieksekusi ya jadi muncul, dideklarasikan kan, jadinya ada. Nah, ketika proses pengeksekusian sudah keluar dari fungsi lingkaran ini, maka variabel luas itu juga akan dihapus lagi. Nah, sehingga ketika akan diakses di fungsi main, di sini misalnya seperti ini, ya kan? Maka itu akan error. Kenapa? Karena variabel luas itu sudah dihapus semua ya pada saat proses pengeksekusian sudah kembali ke fungsi main. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dari sini setelah diperoleh, nah nanti akan ditampilkan nilainya ya dari sini. Oke, jadi saya rasa Adik sudah bisa mengidentifikasi yang mana variabel global. Jadi yang termasuk variabel global adalah pi atau konstanta global ya. Kemudian ini, semua ini adalah variabel global sehingga dapat diakses dari fungsi manapun. Kemudian di fungsi luas lingkaran ada dua variabel lokal yaitu jari-jari dan luas. Kemudian di variabel luas di fungsi luas persegi ada tiga yaitu variabel panjang, lebar, dan luas. Sedangkan di fungsi main ada satu, dua ya, dua variabel lokal ya. Kemudian di sini ada variabel global juga di fungsi luas lingkaran. Nah, karena dia berlaku global, maka tidak perlu dideklarasikan kembali. Oke? Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya define P ini saya pindahkan ke sini. Ah, apa yang terjadi kira-kira? Maka yang terjadi adalah ada error ya. Nah, kenapa error? Karena P yang tadinya global itu berubah menjadi lokal sehingga ketika akan dieksekusi dipanggil di fungsi luas lingkaran itu tidak bisa karena fungsi apa konstanta P ini berlaku lokal hanya di fungsi main, tidak di fungsi luas lingkaran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau konstanta Pi ini dapat diakses di semua fungsi, maka harus diletakkan di posisi paling atas dari semua fungsi, di bawah include. Ya. Nah, dengan begini maka akan bisa dieksekusi, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Oke? Aman ya? Oke. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan contoh program untuk mengidentifikasi variabel lokal dan global ya. Semoga adik-adik bisa memahami sekarang perbedaan antara variabel lokal dan global, semakin mantap pemahamannya dan dapat mengimplementasikannya dalam pembuatan program sederhana ataupun yang lebih kompleks. Oke, itu yang bisa saya jelaskan.
pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.